Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tugas besar mengenai transformasi objek dua dimensi CityView Saranjana. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai codingan mengenai tugas besar tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Hasabela dengan NRP 15/2023-173. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan codingan yang saya buat. Yang pertama itu ada Pygame init dan Pygame mixture init. Nah, untuk Pygame init sendiri itu tuh untuk menginisialisasi semua modul di Pygame. Nah, untuk Pygame mixture init ini untuk menginisialisasi modul untuk memutar audio. Nah, selanjutnya ada Pygame mixer musik load picnic mp3. Di sini untuk memuat musik. Nah, di sini tuh memuat file audio yang saya namakan picnic mp3. Nah, di Pygame Mixer Music Play Min 1 ini untuk memutar musik secara berulang. Nah, selanjutnya ada Initial Screen Dimension, ini tuh Initial Width 1000 dan Initial Highness 600. Yang dimana ini tuh untuk menampilkan lebar awal layar, yang dimana lebarnya 1000 pixel dengan tingginya 600 pixel. Nah, ini tuh definisi color, yang dimana kita tuh menggunakan format RGB yang untuk mendefinisikan warnanya dari 0 sampai 255 itu format RGB. Nah, selanjutnya ada Screen Pygame Display Set Mode. Ini tuh untuk membuat jendela Pygame dengan dimensi awalnya tuh ini resible, yang dimana ukuran layarnya dapat diubah. Selanjutnya ada Pygame Display Set Caption. Nah, ini tuh menentukan judul jendela aplikasi yang saya beri nama transformasi objek dua dimensi CityView Saranjana. Nah, adapun ini skala faktor. Ini tuh skala faktor ini tuh untuk faktor skala global untuk mengatur ukuran objeknya di layar. Nah, ada depth skala value return in value dikali skala faktor, yang dimana itu untuk mengalihkan nilai dengan skala faktor, memastikan semua objek diskalakan secara proporsional. Nah, selanjutnya ada ini tuh untuk fungsi menggambar ikan, yang dimana fungsi menggambar ikan ini, surface ini menggambar di permukaan layar dengan posisinya XY, dan flip ini tuh untuk membalik orientasi ikan secara horizontal. Nah, selanjutnya ada body width, ini tuh untuk menggambar ikan sebagai elips dengan lebar dan tinggi yang diskalakan. Sail width ini untuk menggambar ekor ikan dengan menggunakan segitiga dengan 3 titik, yaitu vertikal atas, bawah, dan tengah. Nah, di bawah ini tuh untuk menggambar refleksi ikan, yang dimana fungsi ini menggambar refleksi ikan bayangan di airnya pada permukaan dengan warnanya semi transparan. Dan proses ini tuh serupa dengan menggambar ikan, tapi menggunakan permukaan transparan, yang dimana ini nih, Pygame surface dengan R Chalpa seperti itu. Nah, selanjutnya ada Depth Draw River, yang dimana ini tuh untuk menggambar sungai menggunakan Pygame Bridge yang berada di bagian bawah layar dengan tinggi yang diskalakan. Skalanya 200. Nah, selanjutnya ada Depth Draft Wave Offset Basic. Ya, di sini tuh untuk menggambar gelombang air menggunakan garis. Nah, yang dimana wave offset ini untuk menggeser posisi gelombang sehingga tampak seperti bergerak. Selanjutnya ada Bezier. Bezier di sini tuh untuk posisi dasar gelombang di sumbu Y, yang dimana ini tuh menggunakan fungsi sinus medsin ini untuk menghitung perpindahan vertikal gelombang, yang dimana ada garis-garis digambar dalam interval sepanjang 10 skalanya, 10 pixel. Nah, selanjutnya ada fungsi yang pertama tuh di sini ada Depth Draw Building, yang dimana ini tuh untuk menggambar bangunan sederhana berbentuk persegi panjang, yang dimana posisinya berada di XY, dan width dan height ini tuh untuk lebar dan tinggi bangunannya dengan color tuh dengan warna bangunannya itu dark gray, yang dimana ini tuh bangunan ini tuh
menggambarnya menggunakan Paygame Drawrect ini. Nah, jendela bangunannya tuh digambar dalam pola grid dengan ukuran yang tetap. Skalanya tetap 15-15 seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi Draw Skyscraper ini tuh untuk menggambar gedung pencakar langit dengan garis horizontal untuk membedakan lantainya. Nih di parameter X-nya tuh untuk posisi gedung, width dan height, lebar dan tinggi gedungnya. Nah di sini tuh gedungnya tuh digambar persegi panjang dengan garis horizontal. Draw modern building itu untuk menggambar bangunan modern dengan kotak hitam di tengah sebagai dekorasinya. Dimana X ini tuh untuk parameter ya posisi bangunannya, width height itu untuk dimensi bangunan, dan color itu untuk warna bangunannya. Selanjutnya ada depth draw tree yang dimana ini tuh untuk menggambar pohon dengan batang persegi panjang dan daunnya berbentuk lingkaran. Ini tuh berwarna coklat brown, dan untuk daunnya itu 3 lingkaran hijau. Nah, 3 lingkaran hijau ini itu untuk membuat pohon terlihat lebih penuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi drawsun. Drawsun itu untuk fungsi menggambar matahari dengan lingkaran dan sinarnya berbentuk segitiga. Seperti itu. X-nya tuh biasa ini tuh untuk posisi matahari, dan radius di sini tuh untuk jari-jari lingkaran mataharinya. Di sini ada angel, di mana itu sudut rotasi sinar, yang dimana lingkaran mataharinya dibuat dengan 2 lapis untuk efek gradasi. Depth draw road di sini tuh untuk menggambar jalan dengan garis putih putus-putus di tengahnya. Nah, jadi cara kerjanya tuh nanti jalan tuh digambar sebagai persegi panjang abu-abu gelap. Seperti itu. Terus ada garis putih digambar dengan interval tertentu yang untuk menunjukkan marka jalannya. Selanjutnya ada depth draw cold yang dimana itu fungsi untuk menggambar awan menggunakan beberapa lingkaran putih. Lingkarannya disusun secara horizontal dengan satu lingkaran di atas untuk memberikan bentuk seperti awan. Nah, ada depth draw car di sini tuh untuk menggambar mobil dengan badan persegi panjang, ada atapnya dan roda. Seperti itu. Di mana X ini sebagai posisi awalnya dan color ini dengan warna mobilnya berwarna merah. Ini untuk menggambar badan, ini untuk menggambar atap, ini untuk menggambar jendelanya. Dimana badan dan atapnya digambar sebagai 2 persegi panjang dan rodanya itu digambar dengan lingkaran hitam kanan dan kiri dibuat berwarna hitam. Nah, selanjutnya ada depth draw mountain ini tuh untuk menggambar gunung berbentuk segitiga. Nah, parameternya XY itu koordinat dasar gunung di layarnya. Ada width height ini tuh width itu lebar gunungnya, height itu tinggi gunungnya. Dengan colornya warna hijau. Selanjutnya ada depth draw cruise ship, yang dimana ini tuh untuk menggambar kapal pesiar. Yang dimana koordinatnya di XY, koordinat tengah kapal ini untuk digambar dengan bentuk trapesium menggunakan Paygame Draw Polygon. Nah, ini tuh untuk warnanya ini tuh biru tua, tuh untuk lambung kapal. Selanjutnya ada deck kapal, ini tuh dibuat dengan bentuk trapesium lebih kecil di atas lambung dengan warnanya ini hijau, ini tuh hijau. Ini skala-skala untuk membuatnya seperti itu. Terus ada Windows. Nah, Windows ini tuh untuk membuat jendela kapal.
dengan berbentuk persegi panjang kecil digambar dengan loop sepanjang lambung kapal. Seperti itu. Terus ada ini chimneys, ini tuh untuk cerobong asap, yang dimana ini tuh digambar dengan tiga cerobong asap menggunakan Paygame Drawrect ini. Nah, screen di sini tuh itu tuh warna abu-abu nanti untuk warna cerobong asapnya. Selanjutnya ada fungsi Depth Draw Stem and Leaves. Nah, di sini tuh untuk menggambar batang dan daun untuk bunga. Dengan parameter XY-nya tuh ini, XY itu untuk koordinat tangkai batangnya dengan warna coklat, warna tangkainya coklat. Nah, di sini tuh untuk tangkai bunganya, warna daun dengan warna daunnya di sini tuh ini colornya. Ini untuk daun kiri dan daun kanan. Dipisahkan. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk membuat bunga Depth Draw Flower. Sama ini koordinatnya di XY, koordinat pusat bunga di XY. Nah, selanjutnya ada kelopak bunga tuh menggunakan loop yang memutar. Nah, kelompaknya tuh berbentuk elips dengan warna merah muda. Ini merah muda warna kelopak bunganya. Terus ada pusat bunga yang dimana ini tuh lingkaran kecil kuning di tengah. Nah, jadi batang dan daunnya tuh digambar di bawah kelopak menggunakan ini draw stem and leaves. Selanjutnya ada div handle resize, itu fungsi untuk mengatur ulang ukuran layar saat tidak diubah ukurannya dengan parameternya event Paygame yang mengandung dimensi baru di jendelanya ini event. Seperti itu. Nah, ada screen width dan screen height. Di sini tuh untuk diperbarui sesuai dimensi baru jendela dengan mengatur skala faktor ini. Nah, diperbarui agar proporsional dengan tinggi barunya, dengan asumsi tinggi awalnya adalah 600 pixel. Ini asumsi tinggi awal 600 pixel. Paygame display set mode ini untuk mengatur ulang jendelanya dengan dimensi baru. Itu. Sekian codingan yang saya buat. Maaf ya ada kesalahan kata. Selanjutnya, codingan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan code selanjutnya. Di sini ada initial screen dimension. Initial screen dimension ini untuk tampilan output si screen-nya nanti mau segimana. Nah, di sini kita membuat variabel baru dengan nama screen width dan screen height untuk memanggil variabel initial width dan initial height-nya. Selanjutnya, inisial posisi mobil di sebelah kiri. Nah, ini tuh maksudnya menginisialisasikan mobil yang akan melaju dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, di sini kita juga punya direktori punya list. Di sini ada screen width. Di screen width ini diambil dari variabel screen width dikurang 80. Nah, ini tuh untuk menginisialisasikan nilai X-nya, dan untuk screen height sendiri untuk menginisialisasikan nilai Y. Di sini juga untuk screen height-nya dikurang 380 dan diwarnai dengan warna merah. Nah, warna red ini kita udah merupakan variabel yang kita udah memberikan value tapi di atas, dan sekarang ini kita hanya memanggil si variabelnya saja. Seperti itu. Dan berlaku juga untuk yang lain. Di sini untuk koordinat Y, untuk koordinat X, screen width dikurang 280 dengan berwarna navy, dan untuk koordinat Y X yang screen width dikurang 480 berwarna orange, dan screen width dikurang 660 akan berwarna yellow, dan screen width dikurang 880 akan berwarna
purple atau ungu. Nah, selanjutnya di sini juga perlakuannya sama seperti left card position. Di sini ini untuk inisialisasi mobil yang akan melaju dari sebelah kiri untuk ke kanan. Nah, yang perbedaannya di sini titik koordinatnya kita langsung memberikan nilainya, tidak menggunakan variabel screen width-nya. Misal di sini kita langsung menggunakan dari yang pertama, untuk mobil yang pertama berdasarkan koordinat X dari titik 0 dan screen height-nya dikurang 260 lalu diwarnai dengan warna merah. Nah, selanjutnya untuk koordinat X 200 dan mobilnya akan berwarna yellow, koordinat 400 akan berwarna orange, dan koordinat 600 akan berwarna navy, koordinat 800 akan berwarna purple. Selanjutnya di sini ada variabel running sama dengan true. Di sini itu untuk menentukan apakah loop pertama harus tetap berjalan atau tidak. Selanjutnya di animation underscore running sama dengan true. Ini itu untuk mengkontrol apakah animasinya akan berjalan atau tidak. Animasinya itu seperti rotasi, translasi, transformasi, dan refleksi seperti itu. Dan di sini ada inisialisasi posisi of moving element. Di sini tuh untuk menginisialisasikan koordinat mana pada saat mobil akan mulai untuk berjalan ke kanan. Nah, di sini untuk yang mobil yang berjalan ke arah kanan diinisialisasikan dengan car underscore X dimulai dari koordinat 0, sedangkan pada mobil warna biru atau yang arah sebaliknya akan bergerak ke arah kiri dimulai dari nilai screen width dikurang 60. Selanjutnya ini cloud underscore X1 ini untuk variabel awan ke-1 akan titik koordinat awalnya itu di 200, dan untuk cloud X2 ini koordinat awalnya di 600, dan cloud underscore X3 untuk koordinat awal di 1000 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada phase position. Phase position ini untuk menentukan posisi ikan akan di mana. Nah, pertama-tama ini ada di nilai ini untuk nilai X dan ini untuk nilai Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk phase position di sini ini untuk nilai koordinat X dan ini untuk nilai koordinat Y-nya. Nah, phase speed ini untuk mengatur kecepatan ikan dengan sebesar 1 detik, dan phase magnitude ini untuk menentukan seberapa tinggi ikan akan melompat, karena kita akan menggunakan animasi yang seolah-olah ikan itu melompat. Ini untuk nilai untuk menentukan seberapa tingginya, dan phase angle ini untuk angle sinusoidal movement-nya gitu. Nah, selanjutnya untuk reflection enable-nya kita menggunakan pertama-tama false dulu. Ini tuh buat untuk kontrolnya, buat nanti pas akan animasinya jalan kita menggunakan kontrolnya apabila refleksinya jalan atau misalkan transaksinya jalan, kita bisa memberhentikannya atau meng-pause sebentar menggunakan refleksi enable-nya. Selanjutnya untuk crucive X ini itu untuk nilai X dari gambar cruise, dan selanjutnya crucive Y ini untuk nilai Y pada gambar the crucive gitu. Nah, selanjutnya ini angle force rotation ini tuh untuk menentukan angle-nya buat matahari. Nah, setelahnya ini ada wave offset, ini tuh untuk menentukan gerakan dari gelombangnya. Baik, selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan while untuk menjalankan running yang tadi sudah kita definisikan. Nah, screen.fill ini untuk mendefinisikan bahwa seluruh animasi yang ada di code ini akan berwarna biru seperti itu, dan ini
For event in Pygame, event get ini untuk menginisialisasikan dari Pygame tersebut. Nah, ini ketika PYG type sama dengan Pygame quit running sama dengan false, berarti kode yang sudah ada di sini tidak akan berjalan seperti itu. Nah, sini event.type sama dengan video resize, berarti ini screen sama dengan handle resize event. Ini handle resize event itu merupakan function yang sudah kita buat di atas. Selanjutnya di sini ada if event type sama dengan pygame keydown and event key sama dengan pygame k_r. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan refleksi enable-nya. Di sini kita memanggilkan reflection enable-nya untuk membuat variabel baru reflection enable-nya. Dari sini kita menggunakan not di sini itu untuk kebalikannya, karena pada di atas kita mendefinisikan reflection enable-nya itu dengan false, maka kita diawali dengan not agar berubah value-nya menjadi true gitu. Nah, di sini ada if event type keydown itu untuk mengatur kontrolnya dengan menggunakan keyword. Di sini ada key space-nya juga, animation running sama dengan not animation running. Di atas juga kita sudah mendefinisikan kalau animasi running itu value-nya true. Nah, di sini kita panggil lagi, tapi kita balikan atau implikasikan, berarti nilainya menjadi false seperti itu. Jadi ketika kita memencet spasi, maka animasi yang ada di dalam code ini akan berhenti seperti itu. Seperti samanya dengan yang di atas, ketika kita memencet keyword R, maka akan terjadi refleksi seperti itu. Nah, di sini juga kita memasukkan ketika jika animasinya berjalan, maka PY Mixer Musik ini untuk menyalakan lagunya juga akan jalan. Nah, kalau misalkan animasi runningnya mati, maka mixer lagunya juga akan berhenti seperti itu. Nah, di sini untuk menggambarkan river dengan cara memanggil fungsi draw river seperti itu. Nah, di sini untuk menggambarkan posisi layer dari wave-nya gitu. Nah, ini dengan basic position, ini kita membuat variabel baru dengan koordinat screen height dikurang 180, screen height nilai y dikurang 150 dengan screen height dikurang 120. Di sini kita hanya menggunakan nilai dari y-nya saja. Nah, di sini for base y in base y position, maka akan menggambarkan gambar wave atau gelombang berdasarkan wave offset, base y-nya seperti itu. Nilai ini untuk nilai X dan ini untuk nilai Y-nya. Nah, di sini untuk menggambar static elemennya, untuk menggambar mataharinya, ini untuk nilai koordinat X-nya dengan nilai min 400 ditambah screen weight, dan ini juga untuk nilai Y-nya min 60 ditambah screen height. Nah, maka akan dipanggil fungsi yang di atas dengan nilai X, nilai Y, titik koordinat 50. Selanjutnya ini untuk menggambar mataharinya. Nah, di sini untuk letak posisi mataharinya. Di sini dideklarasikan pada koordinat X minus 400 ditambah screen height. Screen height ini tuh variabel, dan ini untuk posisi koordinat Y-nya berada di min 60 ditambah screen height. Selanjutnya di sini kita akan menggambar drawsan. Di sini dideklarasikan untuk letak posisinya berupa nilai X dan nilai Y. Lalu ini itu untuk radius atau jari-jari dari mataharinya. Untuk berbentuk lingkaran kita menggunakan sekitar 50, radius 50 atau 100 pixel. Selanjutnya ini sun angle-nya, ini tuh untuk menentukan angle-nya gitu.
Nah, selanjutnya untuk menggambar gunung, di sini ground mountain ini untuk koordinat X-nya berada di -50 dan screen height ini tuh untuk ujung pertamanya. Dan ini untuk nilai ujung pertamanya, ini nilai X pertama dan ini nilai nilai Y pertama, dan ini nilai X kedua dan ini nilai Y kedua. Selanjutnya juga ini untuk gunung yang sebelah kiri dan di sini untuk gunung yang sebelah kanan dengan nilai X 350 dan nilai screen height-nya 272. Dan di sini untuk nilai X2 dan X3-nya berada di 350 dan berada di 250. Untuk nilai X untuk nilai Y-nya itu sama ya untuk ketinggiannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk menggambar building atau dengan menggambar gedung-gedungnya. Di sini untuk gambar gedungnya sama, kita menggunakan ada dua nilai X dan nilai Y-nya. Ini untuk mendefinisikan nilai XY pertama dan ini untuk nilai XY kedua. Dari sini color untuk memanggil fungsi, untuk memanggil variabel warna. Nah, selanjutnya juga sama untuk pada building skyscraper juga. Di sini menggunakan koordinat X1, ini X2 dan ini X1 dan ini Y1, ini X1 dan X2 dan Y2. Selanjutnya sama untuk building dan ini road, kita hanya menggambar roadnya doang dan hanya memanggil fungsinya saja. Selanjutnya ini untuk gambar pepohonan. Ini juga sama untuk gambar pohon dan ini untuk nilai X dan ini untuk nilai Y-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk menggambar bunga. Nah, ini tuh untuk nilai X dan ini untuk nilai Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk dry cloud. Ini karena kita sudah mendefinisikan nilai X-nya pada di atas, jadi kita hanya memerlukan memanggil nilai X-nya saja dan menambahkan nilai Y-nya. Selanjutnya ini kita mulai masuk ke multiple car on left. Jadi kita ingin menggambar mobilnya itu lebih dari satu. Maka dari itu kita menggunakan perulangan for di mana car itu berada pada variabel left car position. Nah, maka draw car, fungsi function draw car berawal dari indeks 0 dan indeks 1 dengan warna car indeks 2 seperti itu. Selanjutnya juga sama untuk nilainya yang di sebelah kanan, caranya masih sama. Dan selanjutnya di sini untuk menggambar close, ini juga kita hanya karena kita udah memiliki fungsi di atas, kita hanya memerlukan memanggilkan variabelnya atau indeksnya aja. Seperti itu, karena kita sudah punya variabel, jadi kita hanya memanggil nama variabelnya saja di sini untuk nilai X dan untuk nilai Y-nya. Dan di sini juga untuk menggambar ikan, karena kita juga ingin ikannya itu banyak dan ingin melihat lompatannya seperti itu. Maka di sini untuk menghitung loncatan dari ikannya seperti itu. Nah, ini untuk menggambar ikannya saja seperti ini. Nah, ini untuk mengaktifkan reflection enable-nya, untuk mengaktifkan keyword. Jadi ketika kita memencet keyword air, maka akan terjadi refleksi seperti itu. Nah, di sini untuk animasi running-nya. Nah, ketika animasi running berjalan, maka ini untuk perulangan ikan berdasarkan indeks, berdasarkan panjang data fish position. Maka untuk fish position ini nilai ini untuk jumlah data yang ada di fish position. Ini
ditambah dengan fixed position. Dan di sini jika fixed positionnya lebih dari screen width plus 50, maka gambarnya nilai X-nya akan menjadi minus, seperti itu. Nah, di sini untuk angle sinusoidal movement-nya, untuk angle gambaran naik ke atasnya gitu. Buat naik turunnya. Ini fixed angle. Ini untuk pergerakannya, seberapa cepat dan lamanya itu si ikannya akan bergerak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk level position juga sama. Ini itu untuk gerakan seberapa cepat gerak mobil yang dari kiri ini. Selanjutnya untuk hal yang sama juga untuk mobil yang sebelah kanan. Nah, ini untuk load position, ini juga sama. Ini untuk nilai X, jadi ini tuh buat menentukan gerak awannya, kecepatannya segimana dan jaraknya segimana. Gitu. Lalunya sama, dan ini juga untuk fungsi cruise-nya, ini dengan kecepatan 1. Jadi perpindahan posisinya sama 1. Seperti itu. Dan wave offset ini untuk gerakan dari gelombang, dan ini sun angle ini untuk gerakan mataharinya. Dan di sini PY display flip ini tuh untuk menunjukkan displaynya, dan clock tick ini untuk mendefinisikan waktunya, seperti itu. Dan PY game quit ini menandakan bahwa fungsi selesai, seperti itu. Nah, kode selesai. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan kodenya. Nah, di sini lihat matahari melakukan rotasi, awan, mobil, lalu cruise, ikan melakukan translasi, dan di sini ketika kita menekan tombol R, maka akan terjadi refleksi pada objek ikan dan memiliki sedikit pengurangan perlambatan waktu juga untuk keselamatan. Ketika kita klik lagi R, maka akan habis fokus semua. Pada sini ini membuktikan bahwa dari gambar ikan di atas melakukan refleksi pada gambar ikan yang warnanya warnanya lebih pudar, dan seperti gunung, ikan, awan, mobil pun mempertunjukkan perubahannya setelah terjadi translasi dan sebelum. Mungkin ini salah satu gambaran ketika pause, bisa dianggap ini dalam keadaan belum terjadi translasi. Nah, saat melakukan translasi maka terjadi perubahan. Selain itu, di sini juga terjadi scaling dengan memanfaatkan minimize dan maximize. Dibuktikan dengan gambar gunung lebih besar dan layar lebih besar, tentunya latar lebih besar, river lebih besar, dan road juga lebih besar, lebih lebar, untuk nilai Y-nya, koordinat Y-nya lebih diperluas. Namun pada objek seperti ikan, cruise, mobil tidak melakukan perubahan. Nah, bagaimana jika kita tidak mengaktifkan rotasi pada matahari? Nah, ini
sini. Nah, atau misalkan kita ingin mempercepat dari kecepatan perputarannya, misalkan menambahkan, misalkan di 1 atau 3 biar kelihatan ya. Maka perputaran rotasinya lebih cepat. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk refleksi? Nah, karena di sini kita menggunakan reflection enable-nya, jadi kita dapat mematikan.